Indonesia dilanda duka. Banjir bandang dan tanah longsor terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga 10 Desember 2025, jumlah korban jiwa akibat banjir di Sumatera mencapai 969 orang dan korban hilang ada 252 orang. Sementara itu untuk jumlah pengungsi tercatat sebanyak 894.501 orang. Di dalam pengungsian, korban banjir Sumatera ini terdapat kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, balita, ibu hamil, dan disabilitas. Di pengungsian, ruang terbatas, fasilitas minim. Kondisi ini berbahaya untuk siapa saja, terutama untuk kelompok rentan seperti balita yang membutuhkan lingkungan bersih, istirahat cukup, dan makanan bernutrisi. Pemenuhan nutrisi balita harus terpenuhi, namun Kementerian Kesehatan tidak merekomendasikan penyaluran susu formula secara bebas di lingkungan bencana. Alasannya, risiko kesehatan akibat keterbatasan air bersih dan sanitasi sangat tinggi. Sangat penting, sangat penting karena susu formula itu sebenarnya dibutuhkan ketika memang ada indikasi tertentu, tidak boleh diberikan sembarangan, apalagi ketika dalam situasi bencana seperti ini, di mana sanitasi dan air bersih itu kita tidak bisa menjamin. Nah, jangan sampai dengan pemberian susu formula, tapi dengan air yang tidak bersih akan menyebabkan penyakit pada si anak, entah itu keracunan, infeksi, segala macam. Jadi memang harus, kalaupun mau diberi, harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Oke, nah terus untuk alternatifnya tuh gimana? Apakah ada bantuan makanan untuk bayi yang MPASI? apalagi yang fase MPASI kan tuh karena penting. Iya, betul. Mungkin karena untuk orang tuanya juga sedang ini ya nggak bisa keluar ASI-nya itu gimana? Iya benar. Jadi memang kita para relawan juga khususnya saya dan tim itu kan sangat fokus di kesehatan. Jadi memang kami juga memberikan makanan-makanan pendamping ASI untuk para bayi yang ada di sana. Karena itu sangat prioritas penting, apalagi kan anak bayi, ibu hamil, lansia itu adalah salah satu prioritas yang kita perhitungkan untuk kesehatan mereka di pasca bencana ini. Gitu. Jadi memang ada MPASI yang diberikan. Dan lebih baik memang anjuran dari Kemenkes itu dan anjuran kesehatan kalau masih bisa keluar ASI diberikan kepada anaknya. Selain masalah kebersihan, susu formula juga tidak bisa disebut sebagai pengganti ASI, terutama untuk balita yang punya alergi tertentu terhadap susu. Ya, sebetulnya bukan cuma Kemenkes ya, jadi WHO dan semua lembaga-lembaga kesehatan di seluruh dunia itu juga udah memberikan suatu peringatan, barangkali bahasa melarang itu harus diperbaiki. Jadi demikian, susu formula itu diberikan atas indikasi, itu pertama. Jadi nggak bisa semua bayi dalam keadaan darurat itu diberikan susu formula, karena kita memperhitungkan beberapa masalah. Pertama, susu formula itu tidak bisa disebut sebagai pengganti ASI begitu saja. Karena ada risiko kalau bayi-bayinya alergi, bayinya intoleran laktosa, ini akan membuat menjadi kondisi fatal. Kedua, dalam pembuatan susu formula itu dibutuhkan sarana air bersih. Dan bukan cuma sekedar dibuat dengan air bersih yang punya suhu tertentu, tetapi juga pemberian susu formula kan harus dengan dengan botol. Jadi dot dan botolnya pun harus dalam keadaan dibersihkan, disterilkan. Anda bisa bayangkan dalam kondisi bencana, di mana air saja sulit, maka ini mempunyai suatu malapetaka bagi anak. Yang pertama. Dan yang berikutnya lagi tentu saja kenapa harus dibagi sesuai dengan aturan, dalam hal ini diatur oleh Dinkes, oleh orang-orang yang memang mempunyai kompetensi di bidangnya, karena yang kita takutkan justru waktu orang anak susu formulanya diganti pun dengan merek yang berbeda, ini juga bakal timbul masalah. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati karena boro-boro life saving yang ada malah kita mencelakakan anak-anak ini. Jadi sekali lagi dan terutama di bawah 1 tahun ya, dan di atas 1 tahun sebetulnya susu formula sudah tidak lagi dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah makan, itu yang lebih penting ya, apalagi di kondisi bencana. Dalam kondisi bencana alam, seorang ibu memang dianjurkan tetap memberikan ASI kepada anaknya. Selain untuk kebutuhan nutrisi, dekapan dari sang ibu bisa membuat tenang bayi di tengah bencana alam. Dalam situasi bencana, memang ini situasi yang sangat tidak ideal ya. Tetapi justru sebenarnya menyusui itu bisa menyelamatkan jiwa, bisa membantu menenangkan ibunya juga.
Kenapa? Karena ketika ibu menyusui dia akan lebih tenang, dia akan lebih merasa hormon-hormon di badannya akan membantu dia menenangkan dirinya. Dan buat anak ketika dia dekap ibunya dia juga akan merasa lebih tenang tentunya dan dia merasa dia ada di tempat yang aman. Jadi menyusui itu tetap harus diupayakan pada situasi bencana. Dan resiko kontaminasi sangat hampir tidak ada kalau masih nyusu sama ibunya. Jadi justru menyusui itu akan sangat menyelamatkan. Ketika ibunya dehidrasi, memang mungkin ASI produksinya akan turun. Tetapi harusnya jika terus disusuin akan mencukupi kebutuhan anaknya. Maka dari itu penting sekali kita yang memastikan kalau dalam kondisi situasi seperti ini, ibu-ibu menyusui itu harus dipastikan asupannya memadai. Jadi dipastikan dia bisa makan, bisa minum dengan sebisa mungkin diupayakan karena memang ya satu-satunya cara seperti itu gitu. Jadi jangan memisahkan ibu dan bayinya kalau mereka dalam situasi seperti ini. Sebisa mungkin biar terus bersama dalam satu tenda pengungsian, dalam satu tempat, difasilitasi tempatnya mungkin dikumpulkan pasangan-pasangan ibu dan bayi itu ada dalam satu tempat yang sama, area yang sama. Begitu. Lalu bagaimana agar nutrisi anak dan ibu tetap terpenuhi saat bencana melanda? Jadi memang pada situasi bencana yang sangat tidak ideal, pemberian makanan pendamping ASI itu perlu diperhatikan. Perlu ada dapur khusus untuk menyiapkan makanan pendamping ASI, tetapi bukan berarti membedakan menunya. Jadi misalkan udah ada dapur umum, pastikan dapur umum ini menyediakan area yang juga disiapkan untuk menyiapkan makanan pendamping ASI. Misalkan kita menyiapkan makanan buat seluruh warga pengungsian di wilayah tersebut ada sop gitu ya. Nah, sop itu yang disiapkan buat orang dewasa sebelum dibumbuin dan dikasih banyak bumbunya dipisahkan dulu mana sejumlah anak-anak yang udah makan dan bisa dipersiapkan misalkan disaring atau dicincang sesuai dengan umur anak-anaknya. Tentunya dengan mendata dulu berapa jumlah usia anak yang ada di dalam tempat camp pengungsian tersebut. Pemerintah harus bergerak cepat, bangun posko kesehatan dan pengungsian yang layak bagi para korban bencana. Nomor satu tentu bicara tentang gercep. Gercep itu artinya gerakan cepat ya. Karena kalau kita lihat bahwa yang di Aceh, di Sumatera Utara terutama, jadi menurut saya ini adalah suatu hal yang memang tidak mudah. Saya tahu pemerintah juga bekerja. Sekali lagi pemerintah juga bekerja. Tetapi ya sayangnya memang ada masyarakat ya di komunitas-komunitas yang jauh terpencil itu belum merasakan pemerataan dari tanggap bencana ini. Itu sebabnya kenapa semua orang dalam hal ini tidak usah membela siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih banyak. Yuk kita bekerja sama sebagai nasional, sebagai bangsa Indonesia, kita sama-sama saling bergandengan tangan. Kita betul-betul ingin membuat tanggap bencana ini menjadi hal yang sifatnya solidaritas nasional. Itu aja. Di tengah bencana, perjuangan ibu menyusui tidak boleh dilupakan. Mendukung mereka berarti melindungi generasi masa depan. Cepat pulih Sumatera, cepat pulih Indonesia. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.